RFM 94 Mojokerto, kebanggaan terbesar adalah bukan tidak pernah gagal tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh. Sobat R, saya sudah bersama dengan tamu saya. Kali ini ada Mbak Christine ya dari Gria Batra Rumah Sakit Gatul, dan satu lagi ada Pak Sumitro atau lebih akrabnya dipanggil Pak Mitro ya, dari Klinik Hipnoterapi Rumah Sakit Gatul. Nah, tadi kan saya sudah sedikit menyinggung masalah hipnoterapi Sobat R yang ternyata memiliki manfaat yang luar biasa, tidak hanya secara fisik saja untuk kesehatan ya, tapi juga psikis juga loh, yang biasanya minderan, terus ada ngalami stres seperti itu, ketakutan yang berlebihan, ternyata juga bisa diatasi dengan hipnoterapi. Loh, luar biasa sekali ya Sobat R ya. Nah, kita akan berbicara lebih lanjut mengenai hipnosis dan hipnoterapi. Apa sih? Mungkin kita sering dengar hipnosis, hipnoterapi, tapi nggak tahu apa yang dimaksud dengan hipnosis dan hipnoterapi. Perbedaannya juga apa? Terus manfaatnya lebih luas lagi untuk apa saja? Nah, Sobat R nanti bisa bertanya langsung sama narasumber kita pagi hari ini ya. Bisa telepon di 3-nya 4x94 atau bisa SMS di 081234599400. Bisa juga masuk di Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto, atau bisa live streaming sekarang, bisa langsung melihat bagaimana gantengnya dan cantiknya tamu saya pagi hari ini di www.rfm94.com. Oke, saya langsung sapa aja ya. Halo, selamat pagi Mbak Christine. Pagi. Sehat Mbak ya? Sehat. Lebih segar dengan penampilan rambutnya yang baru. Iya, dia lebih fresh. Nah, gitu. Nah, oke. Pak Mitro, selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya juga baik, Pak? Kabarnya alhamdulillah baik-baik semua ini. Kalau Mbak Christine tuh kemarin asli Jember ya, Mbak ya? Asli Jember. Jember lah. Kalau iya. Pak Mitro ini aslinya Kediri, Sobat R. Nah, tadi bawa tahu apa enggak, Pak? Loh. Tahunya udah digoreng udah dari digoreng pagi. ya buat sarapan Buat ya. sarapan. Nge. Nah, Pak Mitro, kita ini akan Pak Mitro benar dari Klinik Hipnoterapi ya, Pak ya. Betul. Kita pengen tahu nih, Pak, sebenarnya apa sih yang disebut dengan hipnosis, terus juga hipnoterapi? Apakah ada perbedaan tersendiri gitu, Pak? Monggo, hipnosis dulu mungkin yang bisa dijelaskan. Baik Mbak Ana, Nggih. akan saya jelaskan mengenai hipnosis. Jadi kita luruskan dulu pemahaman di masyarakat bahwa kalau kita mendengar hipnosis atau hipnotis, itu pikiran dari masyarakat itu hal-hal yang negatif. Nah, kadang-kadang mungkin mempengaruhi gitu akhirnya ya. harta bendanya atau barang-barangnya Gendam ini ya. Nah, itu Enggak ya, padahal ya. ya tidak seperti itu. Terus ada hubungan dengan dengan klinik seperti itu. Padahal gitu. enggak. Padahal enggak seperti itu. Gitu. Itu pemikiran dari masyarakat. Iya, pemikiran yang kurang tepat begitu ya, itu Pak perlu ya. kita luruskan bahwa hipnosis sebetulnya adalah suatu ilmu untuk memberi sugesti atau perintah kepada pikiran bawah sadar kita. Nah, seperti tadi digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang negatif. Padahal hipnosis sendiri banyak manfaatnya sekali. Apa aja nih, Pak? Ini dalam bidang kesehatan juga banyak manfaatnya. Apa nih, Pak? Ini untuk hipnoterapi seperti tadi. Terus untuk bidang pendidikan, hipnosis learning itu untuk memberikan pendidikan pada anak didik. Untuk apa, Pak? Anak gimana maksudnya anaknya? Ya, anak didik ini kita didik dengan cara agar dia itu lebih taat atau patuh pada gurunya seperti itu. Dengan, mungkin anak-anak yang bandel ya, kayak apa bisa itu ini dengan hipnosis begitu ya. Itu untuk tenaga pendidikan seperti itu. Terus untuk kebidanan mungkin bisa dengan menggunakan hipnosis hypnobirthing. Nah, itu untuk mengurangi rasa nyeri seperti itu bisa. Jadi dari hipnosis sendiri dibedakan menjadi beberapa tadi ya. Ya, beberapa Hipno macam. learning, Ya. hipno apa yang untuk bidan tadi? Hypnobirthing. Birthing ya. Terus untuk kelahiran ya. untuk kelahiran mengurangi rasa nyeri biar siap untuk menghadapi persalinan seperti itu. Dengan cara seperti apa itu, Pak? Nanti diberikan sugesti-sugesti untuk mengurangi rasa nyerinya. Dengan berbicara begitu atau dengan melakukan apa begitu untuk memberikan sugestinya? Ya, kita beri sugesti dengan kita relaksasikan. Gitu. Ya, dari hipnosis sendiri dengan hipnoterapi perbedaannya apa sih, Pak? Nah, perbedaannya seperti tadi. Kalau hipnosis adalah suatu memberi sugesti atau perintah kepada pikiran bawah sadar. Sedangkan hipnoterapi sendiri merupakan singkatan dari hipnosis dan terapi. Oh, gitu, begitu. ya. Jadi hipnosisnya adalah mempengaruhi, tapi kalau hipnoterapi adalah lebih ke hipnosis dan terapinya begitu ya. Jadi intinya bahwa hipnoterapi adalah
dapat diartikan sebagai aplikasi daripada hipnosis di bidang terapi gitu. Atau terapi yang memanfaatkan hipnosis sebagai teknik utamanya. Jadi kita memberikan terapi menggunakan teknik-teknik hipnosis. Oke, iya. Yang betul hipnosis apa hipnotis sih sebetulnya? Ya tergantung kita bisa hipnosis, bisa hipnotis, bisa. Secara perbedaannya ada nggak sih hipnosis dan hipnotis? Sama aja ya. Sama aja. Oke. Begini Mbak, hipnoterapi adalah di mana pasien itu dibimbing untuk melakukan suatu relaksasi. Sehingga setelah kondisi rileks tercapai secara alamiah, gerbang pikiran bawah sadar seorang itu akan terbuka lebar. Sehingga yang bersangkutan cenderung untuk lebih mudah menerima sugesti-sugesti yang kita berikan. Ya semesti apa kayak ini acara-acara yang sekarang ini lagi berkembang itu salah satunya. Metalis gitu ya. Seperti itu kan kadang kan tidur langsung gitu. Nah kan ya kurang lebih seperti itu, tapi itu namanya hipnosis untuk pertunjukan. Kalau hipnosis untuk pertunjukan itu memang dirancang supaya penonton atau terhibur cuma itu. Ya. Kalau ini kan lebih ke kesehatan ya gitu ya Pak ya. Oke, apa saja sih yang bisa dimanfaatkan dari hipnoterapi tadi selain kalau saya lihat di sini kan luar biasa sekali ya Pak ya. Untuk yang punya kecemasan berlebihan, terus kecanduan game biasanya anak-anak itu juga kan kadang bikin orang tua juga aduh ini lupa belajar dan lain sebagainya, lupa makan dan ini gitu kan. Ini bisa dijelaskan Pak? Bagus pertanyaan Mbak Ana, bahwa hipnosis ini banyak sekali manfaatnya. Kalau saya lihat ini ada secara psikis dan secara kesehatan psikosomatis ya. Jadi hal-hal yang sulit diselesaikan dengan cara hal yang biasa ini bisa diselesaikan dengan hipnosis. Ya baik secara psikis mungkin rasa cemas yang berlebihan, terus kecanduan game, kecanduan rokok. Tidak percaya, kecanduan rokok pun bisa ya diselesaikan dengan kan biasanya agak susah itu ya. Susah banget. Ya kan. Bapak-bapaknya itu kalau sudah ini wadah sehari bisa berapa ini. Itu dengan cara gimana? Sama juga memberikan sugesti gitu ya. Kita rilekskan dulu. Setelah rileks sudah mencapai puncaknya trans yang dalam sekali. Terus kita masuki setelah pintu gerbangnya sudah terbuka. Kita masuki sugesti-sugesti yang positif. Apakah ini harus dilakukan oleh ahlinya ya ini? Iya, memang harus dilakukan oleh ahlinya. Tapi kalau misalkan kita pengen belajar gitu, menghipnosis bisa juga ya? Bisa. Sebetulnya hipnosis ini bisa dipelajari oleh semua kalangan. Maka dari itu bisa dipelajari oleh psikolog, dokter, perawat, semua menggunakan itu. Iya. Kecanduan game, terus kalau secara psikis ini tidak percaya diri alias minderan atau suka grogian. Biasanya perempuan ini suka grogi kadang kalau melihat kerumunan orang, gitu langsung dredeg, terus keringat dingin kayak gitu kan ya. Seperti itu pun juga bisa diatasi Sobat R. Sulit tidur atau insomnia ya, stres, rasa ketakutan, ini banyak sekali ternyata saya baca di sini ya. Ya untuk psikosomatis bisa sesak, terus nafsu makan berkurang, terus migrain dari seluruh tubuh, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ini kok gak disebutkan ini yang kegemukan? Gak apa-apa Pak, saya gak tersinggung Pak, disebutkan aja Pak sebenarnya Pak. Bisa juga. Secara psikosomatis ini kegemukan juga bisa masuk di sini. Gak apa-apa Bapak mau ngomong kegemukan aja gak enak sama saya. Bisa diterapi juga dengan kegemukan. Jadi programnya untuk kegemukan ini adalah agar kita masuki program-program untuk mengurangi makannya. Jadi dengan makan yang cukup kita mungkin waktu mungkin ada sekarang masanya resepsi pernikahan. Nah, itu makan terlalu sudah tidak terkontrol, Pak. Kok saya banget sih Pak. Saya udah ngelihat meja kok lu gitu ya. Jadi di program itu pikirannya bisa dengan makan sedikit bisa mencukupi seperti itu. Iya. Itu bagaimana kalau di tempat seperti itu mensugestinya Pak? Bukan waktu itu. Mungkin nih Mbak Mana mungkin bisa datang ke Poliklinik Rumah Sakit Gadol, kita terapi untuk diberikan terapi supaya seperti program tadi. Dikasih sugesti gini nggak Pak kira-kira? Kalau ngelihat makanan tuh pokoknya nggak tertarik gitu, kayak gitu ya Pak. Seperti itu programnya. Jadi makan cuma walaupun sedikit sudah mencukupi untuk seluruh badan seperti itu. Oke. Jadi kalau biasanya ngelihat makanan tuh langsung wow gitu ya. Ini jadinya kita dibikin istilahnya nggak terlalu tertarik dengan makanan ya Pak ya.
Oke deh. Ya, Sobat R, silakan aja buat Sobat RFM mungkin yang punya ini pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan langsung sama Pak Sumitro atau Mbak Christine. Monggo silakan bisa telepon ya di 3-nya 4x94 atau bisa SMS di 081234599400. Sudah ada yang telepon, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa ini sayang? Dari Pulau Mbak Ana. Dari Pulau Mbak Nesya ya? Iya. Oke deh, Mbak Nesya mau tanya apa ini sama Pak Mitro? Ya ini, aku ini kan penakut banget sama yang namanya sakit lah ya. Apalagi kalau pakai ngamar terus ditublas hitam gitu kan aku kan paling takut gitu. Tapi biar apa? Aku tuh sering kayak apa ya? Kayak mempengaruhi otak gitu sendiri. Kalau nggak sakit. Ya emang sih sebentar tok, tapi itu termasuk hipnotis apa enggak sih? Hipnotis ke diri aku sendiri gitu. Oke. Terus yang kedua ini, anakku kan kalau disuruh belajar gitu kan susah banget Mbak ya. Aku tuh sampai bingung gimana caranya biar anakku tuh mau belajar gitu, ngaji juga. Iya. Dong-dongan gitu loh. Kadang ini rajin, kadang enggak gitu ya. Kalau seumpamanya bawa ke Gatul gitu bisa nggak ya untuk biar anak itu mau belajar, rajin gitu mau ya. ngaji gitu bisa nggak? Oke. Makasih mana ya? Yo, sama-sama ya sayang ya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Nesya. Oke, Sobat R, sebelum ini saya jawab ya. Bukan saya yang jawab, Pak Mitro ya. Menjawab pertanyaan dari Mbak Nesya. Ini saya ralat ya. Kalau Mbak Christine di sini adalah marketing dari Rumah Sakit Gatul, betul ya? Kalau Mbak Christine ini marketingnya Rumah Sakit Gatul, Pak Mitro benar dari klinik hipnoterapi ya. Oke Pak, tadi pertanyaan dari Mbak Nesya ini ya, yang tanya ini kan takut ya kalau sakit, apalagi opname kayak gitu ya. Terus dia mencoba mempengaruhi otaknya, bilang nggak sakit gitu ya. Nah itu apakah termasuk juga hipnotis? Terima kasih pertanyaannya Mbak Nisa, bagus sekali. Bahwa memengaruhi diri seperti itu merupakan juga hipnosis. Jadi menghipnosis dirinya sendiri. Nah, itu lebih bagus. Jadi mengetahui keadaannya dirinya sendiri. Itu. Jadi apa ya, bisa dibilang kadang kita itu istilahnya mempengaruhi pikiran kita ya dengan mensugesti diri sendiri begitu ya. Misalkan ini nggak sakit seperti menghadapi pelajaran matematika susah, ini nggak susah kayak gitu ya. Saya pasti bisa, gampang lah nanti. Nah, seperti itu mensugesti dirinya sendiri. Oke, termasuk juga hipnosis ya. Iya. Berarti setiap orang tuh sebenarnya bisa ya Pak? Semua orang sebetulnya bisa. Mudah sebetulnya hipnosis itu. Oke. Nah, ini kebetulan Mbak Nesya punya putra ya, susah belajar, susah ngaji, pokoknya ya saya enak dewe lah kayak gitu. Nah ini kira-kira dibawa ke Rumah Sakit Gatul bisa nggak akhirnya nanti jadi rajin belajar, rajin ngaji kayak gitu Pak? Ya, perlu kita terangkan bahwa hipnosis ini bekerja sebagai alat untuk menghapus program-program negatif. Nah, mungkin atau virus dalam pikiran kita, sehingga kita bisa memasang program-program yang positif lagi, sehingga membuat kita itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini mungkin putranya Mbak Nesya, ini tergantung umur berapa. Kalau dia sudah bisa diajak untuk komunikasi, sudah tidak takut sama terapisnya, mungkin bisa. Tapi kalau masih kecil, mungkin masih kecil, kemarin saya sempat, ini kan pendengar ya, sempat datang ke sini, itu masih usia-usia 5-an lah, 4-5 gitu lah. Nah, kalau usia segitu kan di terapi lewat saya mungkin tidak bisa kan. Nah, ini saya nanti ibunya yang saya ajari. Oh, jadi lewat ibunya ya? Lewat ibunya, nanti ibunya bisa datang ke Rumah Sakit Gatul. Nanti tidak perlu putranya, nggak perlu ya? Tidak perlu. Ibunya aja. Ibunya keluhan kepada saya apa permasalahannya. Nanti akan saya ajari tentang hipnosis untuk anak-anak di bawah umur gitu. Iya. Karena anak sendiri, kalau menghipnosis diri sendiri kan bisa karena kita sudah dewasa begitu ya. Tapi kalau anak kan belum bisa ya. Jadi lewat orang tuanya, orang terdekatnya ya. Orang paling terdekat. Oke. Jadi kalau untuk menghipnosis anak kecil memang seperti itu ya, harus lewat orang terdekatnya ya yang soalnya kan kita ajari. Lebih dekat, bisa menerima apa-apa yang dikatakan oleh orang yang paling terdekat tersebut. Ya,
Itu tadi Mbak Nesya ya. Jadi mungkin Mbak Nesya aja yang datang ke Rumah Sakit Gatul di klinik hipnoterapi ketemu sama Pak Sumitro ya. Nanti diajari bagaimana menghipnosis putranya supaya bisa hal-hal yang negatif itu bisa dihilangkan dan ya, kita Pak, program lagi untuk hal yang lebih positif. Mungkin lebih giat belajar, lebih giat ngajinya seperti itu. Kadang-kadang anak kan ada yang susah makan juga, ya, itu susah bisa makan juga, bisa diprogram lagi. Oke, sip deh Mbak Nesya. Nanti Mbak Nesya bisa menghipnotis saya ya. Ini ada yang masuk di Facebook ya. Ada Mas Muhammad Yusuf Randy Habibi dari Jombang. Ini menanyakan apa bedanya hipnosis dengan hipnotis dan gendam. Nah, ini Pak gimana? Mengenai hipnotis itu sebetulnya sama aja. Kalau gendam itu lain lagi. Kalau hipnotis adalah kita merelakan seluruh tubuh kita, pikiran kita dengan cara memberikan cuma kata-kata sugesti seperti itu. Tapi kalau gendam kita itu kerjanya hampir sama, memang sama kerjanya. Tapi prosesnya untuk mendapatkan ilmu itu dengan berbagai macam, dengan mistik, dengan harus puasa, harus seperti itu harus. Tapi kalau hipnosis ini nggak perlu ya, Pak? Nggak perlu puasa, nggak perlu hipnosis moteh atau apa gitu. Maka dari itu saya jelaskan sejak awal bahwa hipnosis ini jauh dari hal-hal mistik, jauh dari hal-hal yang syirik dan lain sebagainya. Jauh dari hal-hal yang klinik seperti itu. Ini adalah cabang ilmu dari psikologi untuk meringankan, untuk relaksasi, ilmu relaksasi. Jadi hipnosis dan hipnotis itu sama ya. Tapi kalau untuk gendam ini lebih ada unsur kliniknya itu tadi ya. Dan juga untuk hal yang negatif kalau sudah gendam seperti itu ya. Oke, terima kasih buat Mas Muhammad Yusuf Randy yang sudah bergabung ya. Oke, nah ini mau tanya juga ini Pak. Di klinik hipnoterapi yang ada di Rumah Sakit Gatul ini bisa dijelaskan lebih lanjut nih apa dan bagaimana fungsinya, Pak? Bahwa klinik hipnoterapi di Rumah Sakit Gatul itu tergolong baru sekali ini. Baru dibuka ini bulan Mei, Mbak ya. Bulan ini loh Sobat R ya. Jadi ini masih tanggal berapa coba ya? Baru sekali ya, Pak ya. Sebetulnya bagaimana ini responnya masyarakat? Banyak sekali sebetulnya. Sebelum kita buka itu di rawat inap sudah saya melakukan seperti itu. Di kasus-kasus psikosomatis mungkin perutnya terasa sakit, diperiksa tidak ada hasilnya, mungkin positif semua, tidak ada hasilnya. Iya, kadang ada yang seperti itu ya. Saya tuh loh, kok ini nggak ada apa-apanya, nggak ada penyakitnya, tapi tapi masih ada yang dikeluhkan. Iya, itu namanya psikosomatis. Sering itu pasien-pasien seperti itu. Tiap 2 minggu lagi ngamar, 2 minggu lagi masuk lagi seperti itu. Sampai udah di istilahnya di ronsen, di laporan apa sudah, gitu ronsen ya. sudah, ternyata hasilnya tidak ada. Nah, ternyata setelah saya menemui saya, akhirnya saya ungkap, ternyata dia itu mengalami beban pikiran yang sangat berat. Kalau beban pikiran gini nggak keluar ya di ronsen ya, Pak ya? Nggak keluar, nggak ada hasilnya ya. Mungkin ada apa gitu. Jadi beban pikiran itu akan memengaruhi ke dalam tubuhnya. Iya. Terus ini bahwa hipnoterapi ini mungkin satu-satunya yang ada di Kota Mojokerto ini. Dan ini merupakan usaha pengembangan dari poliklinik atau unit rawat jalan terpadu dari Rumah Sakit Gatul. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan mental masyarakat Mojokerto khususnya. Iya, jadi lebih lengkap lagi begitu ya. Selama ini jadi kesehatan tidak hanya secara fisik saja yang diperhatikan, tapi secara mentalnya juga. Makanya ada klinik hipnoterapi di Rumah Sakit Gatul ya. Iya. Oke, nah jauh lebih lengkap lagi nih Sobat R ya, pastinya warga Mojokerto dan sekitarnya. Masih ngobrolin soal hipnoterapi dan hipnosis nih ya. Sudah ada yang telepon, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, dengan yang ada di Bangsal. Bukan. Bukan. Ini sama ini. Ini dengan Mas Randy. Bukan. Salah pisan, siapa ya? Habibi. Oh, Mas Habibi. Iya, dengan Randy. Iya, silakan, ini mau tanya apa nih? Iya, penting banget dengan hipnotis ya, karena mungkin 2 tahun yang lalu kami dengan teman-teman udah mempelajarinya dan udah mempraktekkan. Oh, pernah, Mas Habibi? Iya, pernah. Temanku kan ada yang buka klinik hipnoterapi di Surabaya. Oh, gitu. Ya. Waktu itu disugesti atau tidur 5 menit serasa 5 jam, kan bisa seperti itu. Karena kita disugesti dan sebagainya. Nah, sekarang yang belum terjawab itu waktu itu saya belum tanya ke teman saya itu tentang sinetron dan sebagainya, itu adalah bentuk sugesti, Pak ya.
Karena sinetron. Sinetron kebanyakan anak-anak remaja dan sebagainya itu melihat sinetron, sering sinetron, akhirnya tersugesti bahwa kehidupan layak, kehidupan mewah, kehidupan kehidupan yang harus kita lakukan itu adalah seperti yang ada di sinetron. Nah, itu kan bentuk sugesti yang negatif. Nah, itu mungkin bagaimana cara mungkin meminimalisir, karena sponsor atau apapun itu juga adalah bentuk sugesti yang sering kita lihat di televisi atau apapun yang khususnya itu. Akhirnya kita tersugesti bahwa saya bisa menjadi dikatakan orang sukses, dikatakan orang berhasil ketika saya itu sudah memiliki itu atau apa-apa dan sebagainya. Itu kehidupan saya seperti itu, baru saya dikatakan sukses dan sebagainya. Bagaimana bisa nggak mengobati itu atau meminimalisir tentang hal tersebut? Mungkin baru itu aja dulu, nanti kalau ada pertanyaan lagi saya naik. Waduh, naik turun ya jadinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa ini, sampai memperhatikan sinetron seperti itu ya. Kita angkat satu lagi ya Pak ya, sebelum kita terima jawab pertanyaan Mas Habibie. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Hana. Iya Mbak Dia. Iya Mbak. Nggih, Magersari nih Mbak Dia ini. Monggo Mbak Dia, apa yang ditanyakan? Kan calon suami saya kan suka merokok. Itu bisa nggak dihilangi? Terus bagaimana gimana caranya menghilangkan gitu? Dia nggak boleh tahu gitu loh. Oh, dia nggak boleh tahu. Iya. Soalnya kan merokoknya tuh loh, saya nggak suka. Kan umurnya juga kan sudah inilah. Dan saya pengen sudah wis bilang, wis nasihati, tapi masih sama dulu Mbak. Oh, masih sama. Ya, bukan cuma ngerokok aja sih. Apalagi? Cuma suka ngopi, cuma ngerokok itu. Oh, kan, suka ngerokok aja. Iya, itu bisa sehari bisa berapa? Satu cepet loh. Waduh, nanti bisa mempengaruhi uang belanja sampean. Ya, makanya tuh Mbak. Ya itu tapi jalan saya nggak boleh tahu. Oke, gitu ya. Ya gitu. Itu aja Mbak Dia. Ya, Mbak, harganya berapa? Oh, untuk ininya kalau misalkan pengen ke sana gitu berapa gitu ya. Oke deh, nanti ya. Gitu. Oke. Yo, sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mbak Dia yang ada di Magersari. Ini kita jawab dari Mas Habibie dulu ya. Oke, kita terima aja satu lagi ya, Pak ya. Nanti dikolek aja langsung jawab nanti. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, pagi, dengan siapa di mana? Iya. Siapa? Halo, dengan siapa? Halo. Iya, dengan siapa ini? Dengan Tommy di Mojosari. Oh, Mas Tommy di Mojosari. Monggo, Mas Tommy. Iya, saya ini mau tanya tentang hipnosis itu ya. Kan di TV kan kebanyakan ada acara-acara yang itu. Apakah hipnotis itu sugestinya langsung bisa sampai seterusnya? Contohnya gini, saya kan nggak bisa main gitar sama sekali kan ya. Kalau di hipnotis itu bisa apa enggak saya langsung bisa main gitar itu selamanya dan seterusnya. Oh, nggak bisa main gitar? Iya, saya kan sudah latihan gitar tapi nggak bisa. Apakah setelah di hipnotis saya masih bisa main gitar untuk seterusnya gitu? Bisa main gitar tepat itu. Oke, gitu ya? Ya, gitu aja. Itu aja yang saya tanyakan. Oke, terima kasih ya Mas Tommy ya. Thank you Mas Tommy. Enak lah nih guys, main gitar di hipnosis dah. Apa nggak bisa nyanyi Pak sampai di hipnosis Pak, jadi penyanyi Pak aku Pak. Oke, kita beralih dulu ke Mas Habibie dulu ya, ngomongin soal klinik hipnoterapi. Kebetulan dia juga punya teman yang ada di Surabaya ya, kayak tidur 5 menit serasa 5 jam kayak gitu. Tapi ada satu yang belum terjawab adalah masalah sinetron. Karena ini mau nggak mau kadang mempengaruhi anak-anak atau remaja yang melihatnya dengan kehidupan yang glamornya seperti itu ya, dengan kehidupan istilahnya sisi negatif dari sinetron. Terus belum lagi iklan seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi hal ini, Pak? Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dari Pak Habibie, bahwa seperti sinetron tersebut merupakan mempengaruhi tentang pikiran kita pada anak-anak kita, sehingga kehidupan dalam sinetron tersebut mungkin saya pas seperti itu ya, gitu ya, sangat pengaruh juga, gaya-gayanya juga. Ya, nah, itu bagaimana mengatasinya? Tergantung yang diajak itu, yang mau diterapi itu. Kalau dia itu mempunyai kemauan yang kuat untuk berubah, mungkin orang tua juga harus memberikan pengertian bahwa kehidupan ini tidak selamanya seperti sinetron tersebut. Kalau dia itu sudah mempunyai kemauan untuk berubah seperti
kehidupan yang sesungguhnya, tapi menghilangi sulit, itu bisa diterapi. Asal mempunyai kemauan yang kuat, bisa tanpa paksaan seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah kalau gini nih anaknya yang diajak ke klinik Iya, hipnoterapi sana ya, anaknya, karena dia iya. sudah dewasa Iya, ya, sudah dewasa, ya. Ini umur berapa sih sudah bisa dihipnosis sendiri, Pak? Biasanya SD kelas 6 itu Sudah mulai bisa ya. Di 12 bawah tahun. itu Iya, di bawah itu kita mungkin membutuhkan orang terdekat itu orang tadi ya, terdekat. kayak Mbak Nesya Iya, ya. iya. Oke, itu nanti akan diberikan sugesti-sugesti begitu ya, Iya, Pak ya. sugesti dan bahwa menghilangkan hal-hal yang negatif tersebut. Kita hapuskan, lalu beri sugesti yang lebih positif lagi. Bahwa di sinetron Iya. itu nggak semuanya. Ya, ibaratnya itu baik adalah virus begitu. dari seperti komputer itu kena virus. Nah, kita install lagi seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Jadi bisa kalau udah di atas usia kelas 6 SD bisa langsung dibawa ke klinik hipnoterapi. Tapi kalau masih di bawahnya bisa melalui orang-orang terdekat atau ibunya atau bapaknya nanti ya akan menghipnosis ya, begitu ya Pak Iya. ya. Oke, untuk berikutnya tadi ada Mbak Dia di Magersari, punya calon suami suka merokok. Bagaimana mengatasinya? Tapi ada yang perlu digarisbawahi supaya mengatasinya, tapi dia nggak tahu gitu loh, nggak boleh tahu gitu. Nah, bagaimana nih Pak? Sudah dinasihati nggak bisa? Gimana? Terima kasih pertanyaan Mbak Diah yang luar Iya. biasa ini. Mau menikah soalnya ini Oh. dia sudah memulai memikirkan kira-kira ngerokok terus kalau diblonjokui apa berkurang pasti ya kayak gitu. Gimana? Jadi kebiasaan merokok itu bisa dihilangkan dengan hipnoterapi. Ya, programnya memang kita akan bahwa rokok itu adalah hal yang mengganggu kesehatan. Terus nanti di program juga kalau kita merokok akan terasa pahit atau terasa tidak enak, seperti itu bisa diprogram seperti itu. Disugesti seperti itu Sugesti ya. seperti itu, ya. Di pikiran sudah dalam keadaan rileks, keadaan trans yang lebih dalam, kita beri sugesti seperti itu. Nah kalau begini kan harus suaminya yang diajak ke sana. Sementara tadi bilang gimana caranya supaya nggak tahu gitu. Iya. Gimana nih Pak? Jadi Bisa kalau nggak seperti melalui itu nggak dari- bisa, iya nggak bisa. Nggak bisa Jadi, melalui Mbak Diah misalkan. Syaratnya kan harus memiliki Kesadaran kesadaran sendiri. tersendiri, kemauan tersendiri. Saya ingin berubah untuk merokok, tapi kok sulit seperti itu. Kalau dia mempunyai kemauan yang kuat seperti itu, kita bisa bantu. Tapi kalau dia itu tidak mau, otomatis kita berikan sugesti atau kita relaksasikan akan menolak. Iya, Nah, iya, soalnya yang merasa butuh kan istrinya. Nah Bukan ini gitu, ya. jadi agak susah ya Pak ya. Agak susah, nggak bisa seperti itu. Jadi harus dari kemauan diri Iya. sendiri begitu ya. Oke. Jadi ini harus tanpa paksaan. seperti itu. Pikiran Mbak Dia mungkin ada apa yang dia nggak boleh tahu, misalkan apa dihipnosis lewat minuman apa diminum gitu. Nggak bisa ya Pak Dia. Nggak bisa seperti itu. Ini pikiran jambi-jambi ya. Iya. Iya, jadi ini harus benar-benar dari kemauan sang suami, calon suami dulu Mbak Dia ya. Nanti baru bisa diajak ke klinik hipnoterapi untuk disugesti supaya tidak kecanduan merokok seperti itu. Terus yang terakhir tadi ada Mas Tommy, ada di Mojosari. Kalau ngelihat hipnotis di TV-TV itu kan memang sekarang jadi ini ya, jadi hiburan ya, tren ya kan ya. Ada yang takut sama rambutan aja, Raffi Ahmad jadi nggak takut sama rambutan, ya kan? Takut sama ular, kiwil jadi nggak takut sama ular. Nah, ini kebetulan Mas Tommy ini belajar gitar, tapi nggak bisa. Nah, di hipnotis nanti bisa main gitar nggak? Gimana nih Pak? Kalau kita lihat di TV-TV itu ya ada betulnya, ada juga ada tidak betulnya. Soalnya itu untuk pertunjukan gitu. Jadi disiapkan supaya penonton itu lebih terhibur cuma itu aja. Kalau hipnoterapi enggak seperti itu. Jadi seperti Mas Tommy Mbak ya. Mas Tommy betul. Mempunyai kemauan yang kuat untuk main gitar. Nah, itu hipnosisnya adalah supaya dia itu jangan putus asa. Nah, itu aja. Jadi setelah dihipnotis kalau main gitar terlalu enak itu tidak bisa. Tetap latihan Langsung harus. bisa kayak Dewa Bujana gitu. Tapi hipnosisnya adalah supaya dia itu tidak putus asa, terus berusaha semaksimal mungkin seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, Iya, dengan mensugesti untuk tetap selalu belajar, latihan terus ya. ya seperti itu. Oke, ya. Kalau Mas Tommy ini mungkin ingin hipnosis, disugesti ya, untuk lebih giat belajar gitarnya, bisa menghubungi Pak Sumitro yang ada di Klinik Hipnoterapi Rumah Sakit Gatol. Oke. Nah, ini ngomongin soal ini juga Pak, ada hubungannya ini ya dengan pertanyaan yang nomor 7 ya. Apakah hipnoterapi itu juga memiliki efek sugesti yang permanen? Nah, ya, terima kasih pertanyaannya. Pada waktu kita melakukan sugesti, pasti akan kita berikan suatu sugesti untuk mulai sekarang dan selamanya akan tetap tersimpan dalam otak Anda seperti itu. Supaya Anda
istilahnya kuncinya seperti Saya itu. takut memandang Pak Sumitro dalam-dalam nanti saya dihipnotis Sobat R. Ya gimana Pak? Kok jadi memandang saya deket gitu? Saya takut. Hati-hati lupa diri loh ya. Ngawur. Lupa rumah. Iya ya gimana Pak? Ya, jadi kita memang ada kata kuncinya seperti itu agar Iya. bisa permanen seperti itu ya. Jadi bisa, mulai Pak. sekarang dan selamanya tetap seperti itu, istilahnya supaya permanen. Jadi gak ya. hanya pas pada saat itu saja, Tapi bisa. juga namanya ya juga seperti penyakit, kalau kita itu sakit terus diberi antibiotik yang lebih tinggi apa terus selanjutnya nggak sakit, ya tetap aja masih sakit seperti itu. Itu prosesnya berapa bulan sih Pak melalui apa istilahnya terapi di klinik hipnoterapi ini ketika seseorang anggaplah dia kecanduan merokok begitu. Iya. Ini membutuhkan waktu berapa bulan sampai dia betul-betul bisa lepas dari rokok itu? Kalau dari pengalaman yang pernah ada. Pengalaman bahwa setelah orang itu datang kita terapi, mungkin setelah terapi kita evaluasi selama 1 minggu. Nah, kalau sudah tidak ada istilah sudah hilang sama sekali rokoknya ya sudah. Kalau masih ada bisa kembali lagi ke rumah sakit Gadul. Oke, ya. Terapi lagi. Kita terima penelpon terakhir ya Pak ya. Iya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, Iya, selamat pagi, dengan Mas siapa di mana? dengan Mas Aprol. Oh iya, Mas Aprol. Apa yang ditanyakan? Mbak Ana, Nggih, monggo. supaya gampang kecantol sel dapat hipnosis. Supaya menarik, supaya dapat ini ya pasangan begitu ya. Iya. Oke. Terus ini Gitu aja, oh Mbak. itu aja ya. Oke, terima kasih buat Iya, Mas Aprol ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curahan hati dari seorang jomblo Pak ini Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ini daripada jomblonya ngenes loh Pak, jones loh Pak ya. Dijawab aja Pak. Ya, terima kasih Pak Saprol ini. Aji-aji pengasian Iya. ya Pak Mitro. Harus menggunakan Tapi nggak pakai pengasihan, jalan goyang ya. ya loh. Jadi Gimana ini? untuk Pak Saprol ini kita memberikan sugesti nanti bukan kecantol ceweknya. Tadi kita berikan sugesti agar Pak Saprol itu lebih percaya diri. Mungkin dari penampilan iya, seperti iya, itu. betul. Dengan Ah. berbuat berat seperti itu kita lebih percaya diri. Akhirnya cewek itu mungkin akan datang Akan sendiri. akan dengan sendirinya Iya, aura iya. ini akan Mungkin keluar cara- ya. Iya, akan keluar dari auranya lebih pede gitu. Iya ya, bisa Mas Aprol, tapi bukan ya langsung ada begitu sampean keluar langsung dikeleti sama cewek gitu enggak, tapi disugesti dengan untuk lebih percaya diri seperti itu ya Pak Iya, ya. iya. Bisa ya, Mas Aprol bisa menghubungi Pak Sumitro deh ya. Oke, ini nampaknya ada yang mau gabung lagi, tapi waktunya sudah mepet ya. Mohon maaf tidak bisa mengangkat ya Pak Sumitro ya. Ini yang terakhir saja untuk klinik hipnoterapi di Rumah Sakit Gatul. Ini kapan dan jam berapa buka prakteknya? Tadi juga sekarang ada yang tanya kalau apa terapi gitu biayanya berapa sih gitu tadi Mbak Dia ya kalau nggak salah. Gimana Pak? Bahwa hipnoterapi di Rumah Sakit Gatul buka dari Senin sampai Sabtu. Tapi sesuai dengan perjanjian dulu, telepon aja ke Rumah Sakit Gatul. Oh iya, ada nomor teleponnya ya kalau mau ini ya. Iya. Telepon dulu ya, berapa Pak? Untuk nomor saya bisa menghubungi Pak Sumitro 08 52 3392 3392 2418. 2418. Saya ulangi ya, 0852 339 22418 Ya, atau ke marketing atau 08 22 30 Nggih. 85 Nggih. 7000. Oke. Ini dua nomor yang bisa dihubungi Sobat R ya. 085 233 922 418 atau marketingnya Mbak Christine di 0822 30 85 700. 7.000 ya. 7.000. Heeh. Korupsi. 7.000 Sobat R ya. Oke, terus gimana tadi bukanya hari Senin sampai Hari Sabtu. Sabtu jam? Jam sesuai perjanjian nanti. Jamnya Ya. sesuai perjanjian. Iya. Jadi buka dulu telepon dulu. Pak, Iya. nanti saya jam berapa begitu ya. Iya. Janjian telepon di itu Janjian tadi telepon, Sobat R iya. ya. Untuk biayanya gimana nih? Tergantung dari besar kecilnya ini ya. Tergantung dari besar kecilnya dari yang dikeluhkan tadi Oh, masalah gitu ya. permasalahannya. Bisa di ini Pak dikasih range-nya gitu antara-antaranya. Ini memang istilahnya tahap-tahap perkenalan supaya masyarakat lebih kenal dulu. Mungkin ya ring antara 50 sampai 100 itu perkenalan. Soalnya kalau kita lihat di mungkin kok terlalu rendah. Kita lihat di Surabaya memang tinggi hipnoterapi itu biayanya. Sampai berapa kalau di Surabaya? Sampai 600 sampai 1,5 juta seperti itu. Di sini lebih sangat terjangkau sekali ya. terjangkau sekali 50 untuk sampai masyarakat 100 di itu pun sini. juga Iya. disesuaikan dengan besar kecilnya apa yang Iya. dihadapi masalahnya begitu ya Pak ya. Tergantung terapinya Mbak. Tergantung terapinya ya. Terapinya. Ada Iya. terapi yang ringan, ada yang agak beratan gitu ya. Iya. Soalnya kan kenapa kok terlalu mahal? Soalnya juga memakan waktu yang lama, mungkin 1 sampai 2 berapa? jam. Ya, untuk kurang lebih. melakukan terapi 1 Ya, sampai 2 jam. Kalau kita periksa mungkin ke
ke Pak dokter atau cuma mungkin 15 menit sudah selesai. Terus juga masih dapat obat, juga beli obat lagi ini enggak. Ini sampai waktu kita konsultasi, kita bicara-bicara memberikan sugesti itu memakan waktu yang lebih panjang. Lama dan enggaknya pun juga berpengaruh dari besar kecilnya itu tadi ya. Masalah tersebut. Oke, kalau saya kayaknya 5 jam deh. Wah, masalahnya. Oke, terima kasih banyak Pak Sumitro, Mbak Christine juga sukses selalu ya Mbak ya, Pak Sumitro juga ya. Salam buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Gatul. Oke, sampai jumpa hari Selasa depan ya. Oke. Ya, Sobat R, itu tadi perbincangan kita bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Gatul ya. Ada Pak Sumitro dari Klinik Hipnoterapi, terus ada Mbak Christine juga. Ini adalah marketing dari Rumah Sakit Gatul. Oke, semoga obrolan kita ini bermanfaat ya, dan pastinya juga bisa membantu Sobat RFM mungkin yang sedang ada permasalahan yang perlu dibantu dengan melalui hipnosis atau hipnoterapi. Monggo bisa datang ke Rumah Sakit Gatul. Oke, dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.